Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Erni akan melanjutkan materi mengenai uji homogenitas. Jadi, data sampel yang akan kita gunakan untuk mengambil kesimpulan dari suatu populasi harus memenuhi syarat tertentu. Yang pertama adalah terdistribusi normal, yang kita harus melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Nah, mengenai uji normalitas ini sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang syarat yang kedua, jika ada dua kelompok sampel yang ingin kita bandingkan, maka masing-masing dari sampel tersebut harus terdistribusi normal dan harus memiliki varians yang sama. Nah, varians yang sama inilah yang disebut dengan homogen. Nah, jadi jika ada dua kelompok sampel yang ingin kita bandingkan, maka kedua kelompok sampel tersebut harus homogen. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel tersebut homogen atau tidak, maka kita harus melakukan uji homogenitas. Nah, sekarang bagaimana data yang homogen itu? Data yang homogen adalah data yang memiliki varians yang sama atau tingkat sebaran datanya adalah sama. Nah, perhatikan, uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui kedua kelompok data yang dibandingkan homogen atau tidak. Data yang homogen adalah data pada kedua kelompok sampel memiliki varians yang sama. Populasi-populasi dengan varians yang sama besar dinamakan dengan populasi dengan varians yang homogen. Sedangkan populasi-populasi dengan varians yang tidak sama besar dinamakan populasi dengan varians yang heterogen. Nah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan sampel atau populasi tidak homogen adalah proses sampling yang salah, kemudian penyebaran yang kurang baik, bahan yang sulit untuk homogen, atau alat uji homogenitas yang rusak. Nah, kemudian sekarang bagaimana apabila sampel uji tidak homogen? Maka sampel tersebut tidak bisa digunakan dan perlu dievaluasi kembali mulai dari proses samplingnya sampai penyebaran, bahkan bila memungkinkan harus diulangi sehingga mendapatkan sampel uji yang homogen. Langkah uji homogenitas yang pertama kali kalian lakukan adalah menyatakan bentuk hipotesisnya. Nah, bentuk hipotesisnya bisa dinyatakan dalam dua cara. Yang pertama adalah dinyatakan dengan menggunakan rumus varians tersebut. Misalnya, hipotesis awal adalah varians 1 sama dengan varians 2. Hipotesis alternatif, varian 1 tidak sama dengan varians 2. Nah, atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk kalimat. Misalnya, H0 atau hipotesis awalnya, dua kelompok data memiliki varians yang sama. Kemudian, dua kelompok data memiliki varians yang berbeda. Nah, seperti itu. Sekarang kita langsung ke contoh kasus ya. Misalnya di sini ada data tingkat absorbansi YAT1 dengan YAT2. Berikut adalah data tingkat absorbansi dari dua jenis zat untuk dibandingkan. Lakukan uji homogenitas pada data berikut ini. Oh ya teman-teman, sebelum diuji homogenitas, masing-masing dari data ini perlu kalian uji normalitasnya dulu ya, nanti dalam pengolahan datanya. Nah, sekarang Bu Erni akan mengajarkan bagaimana uji homogenitas di SPSS. Nah, untuk input datanya perhatikan baik-baik. Jadi data pada tingkat absorbansi 1 kita simbolkan dengan angka 1. Data pada tingkat absorbansi 2 kita simbolkan dengan angka 2 seperti ini. Jadi angka 1-nya dari 1 sampai 14, kemudian angka 2-nya dari 15 sampai nanti 28. Nah, kemudian tingkat absorbansinya ditulis pada bagian kanannya ini. Nah, ini tingkat absorbansi pada Z1, ini tingkat absorbansi pada Z2 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita lengkapi variabel view-nya.
Untuk kode tadi kita beri nama faktor, kemudian pada kolom 2 kita beri nama absorbansi. Nah, sekarang kita lengkapi labelnya. Faktor tidak perlu diberi label. Kemudian absorbansi kita beri label, misalnya data tingkat absorbansi. Nah, kemudian faktor tadi yang kita simbolkan dengan angka 1 dan 2 tadi kita definisikan di values. Nah, kita tulis values 1, labelnya adalah absorbansi zat 1, kemudian value 2, labelnya adalah absorbansi zat 2. Nah, di add terus ya, kemudian oke. Nah, setelah itu teman-teman, kita klik analyze, compare means, kemudian one way ANOVA. Analyze, compare means, one way ANOVA. Nah, setelah itu kita masukkan data tingkat absorbansi ke dependent list-nya, kemudian faktornya ya ke faktornya itu tadi. Kemudian setelah itu kita klik option. Nah, di sini ya kita klik option. Terus kemudian kita centang homogeneity of variance test, kemudian continue. Nah, di sini kita peroleh hasil dari uji homogenitas. Nah, yang perlu kita lihat adalah nilai signifikansinya di sini. Nilai signifikansinya adalah 0,722. Maka sekarang kita simpulkan 0,722 ini berada di daerah penerimaan. Nah, oleh karena itu, karena nilai ini, probabilitas ini lebih besar daripada 0,05, nah maka kesimpulannya adalah H0 diterima atau data homogen. Nah, sekian dari Bu Erni, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.